Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Perkenalkan, nama saya Firda Muza. Saya Amir Rahman. Saya Deva Afiani. Saya Desriana Aida. Saya Dina Ramadhani. Saya Mutiara Siangia. Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih Pancasila sebagai sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika merupakan kerangka pemikiran yang dirancang untuk memberikan arahan dan pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam berperilaku dan berpikir. Tujuannya yaitu untuk menimbulkan aspek moralitas dalam diri setiap orang agar mempunyai kemampuan mengekspresikan sikap spiritual baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu kasus yang memperlihatkan dalam merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila. 1. Kepatuhan membayar pajak jika individu atau kelompok tidak memahami pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara, maka dapat merusak moralitas bangsa. Dalam hal ini, pendekatan Pancasila dapat digunakan untuk mengingatkan nilainya yang menekankan keadilan sosial. 2. Mencegah korupsi. Korupsi adalah masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Pendekatan Pancasila dapat digunakan untuk menekankan prinsip-prinsip seperti ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam upaya mencegah korupsi. 3. Pendidikan moral. Pengembangan kurikulum pendidikan yang mencakup nilai-nilai Pancasila dapat membantu meningkatkan keterampilan individu dan kelompok dalam memahami moralitas dan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pengawasan dan penegakan hukum penting untuk memastikan ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran moral seperti korupsi. Pancasila dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam upaya ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ilustrasi tentang penempatan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melibatkan pengakuan. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks sistem etika ini memunculkan ketuhanan kepada nilai-nilai moral yang bersumber dari keyakinan kepada Tuhan. Ini mengilustrasikan bagaimana etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mencakup prinsip-prinsip moral yang berlandaskan kepada keimanan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan perlunya menghormati martabat manusia, mewujudkan keadilan sosial dan menjunjung tinggi peradaban. Dalam sistem etika ini menggambarkan pentingnya menghargai hak asasi manusia, menciptakan kebijakan yang adil, dan mendorong tindakan yang beradab dalam hubungan sosial. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Prinsip ini menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam sistem etika. Ini mengilustrasikan perlunya menghindari tindakan yang memecah belah bangsa dan mendorong kolaborasi, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan dengan bijaksana, dengan mendengarkan aspirasi rakyat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan pentingnya distribusi keadilan sosial dalam sistem etika. Ini mencerminkan perlunya mengurangi kesenjangan sosial, memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara, dan memastikan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, saya akan membahas argumen terhadap penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa reformasi. Yang pertama, pada Orde Lama, penyimpangan terjadi karena adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu pihak, yaitu pemerintah. Pancasila sebagai sistem etika seharusnya mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Namun, pada masa Orde Lama, masyarakat tidak dapat secara bebas mengemukakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan Pancasila tidak dapat diimplementasikan secara optimal sebagai sistem etika yang melibatkan partisipasi aktif dan keterbukaan. Yang selanjutnya yaitu Orde Baru. Penyimpangan terjadi karena adanya korupsi dan nepotisme yang merajalela. Pancasila sebagai sistem etika menekankan pada prinsip-prinsip moralitas dan keadilan.
Namun, pada masa tersebut, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dan nepotisme ini merusak prinsip-prinsip Pancasila sebagai sistem etika yang seharusnya mengedepankan kepentingan umum dan keadilan sosial. Selanjutnya, era reformasi. Penyimpangan terjadi karena masih adanya pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial. Pancasila sebagai sistem etika menjamin kebebasan hak asasi manusia serta menekankan pada keadilan sosial. Namun, pada masa reformasi masih terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti penindasan terhadap aktivitas, pelanggaran terhadap kebebasan pendapat dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Penyimpangan ini menyebabkan Pancasila sebagai etika tidak dapat diwujudkan sepenuhnya dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya dan bagian terakhir, saya akan menjelaskan tentang argumen penyebab penyimpangan. Penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama, Baru, dan era reformasi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu satu, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika, adanya kepentingan politik, ekonomi dan kekuasaan yang mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila juga menjadi penyebab penyimpangan. Tiga, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum juga memungkinkan terjadinya penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika. Sekian pemaparan dari hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.